Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk fitur yang pertama ada yang namanya Smart Sidebar ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian bisa mengaktifkan Smart Sidebar ini, bisa meletakkan aplikasi di sini. Nah, jadi ini bisa merupakan pintasan, kalian bisa meletakkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan ya. Nah, jadi apabila kalian ingin mengakses aplikasi yang kalian inginkan cukup mudah, tinggal diusap, lalu kalian bisa buka dari sini. Ataupun teman-teman mau menambahkan alat, misalnya untuk screenshot atau cuplikan layar atau merekam layar juga bisa di sini ya. Nah, di sini saya contohkan cuplikan layar. Nah, maka akan mengambil screenshot. Nah, jadi Smart Sidebar ini harus kalian aktifkan, yaitu masuk ke pengaturan, kemudian kalian pilih di bagian fitur khusus. Nah, di sini kalian pilih baris samping cerdas. Lalu kalian aktifkan di sini ya. Nah, kalian aktifkan baris samping cerdasnya, maka Smart Sidebar-nya akan muncul dan bisa kalian gunakan. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, jadi di sini kalian buka satu aplikasi terlebih dahulu, kemudian kalian tekan tombol recent app seperti ini. Nah, kalian pilih aplikasinya, lalu klik di bagian icon titik 3 pada aplikasi yang bagian atas. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya layar terpisah. Nah, kalian klik layar terpisah, lalu kalian buka aplikasi yang kedua ya. Nah, kalian buka aplikasi yang kedua. Di sini saya contohkan aplikasi yang ini. App Market tidak mendukung. Nah, berarti aplikasinya tidak bisa untuk split screen atau layar belah. Nah, kita coba aplikasi yang lainnya. Nah, misalnya Play Store ya. Nah, Play Store. Nah, jadi teman-teman bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, jadi kalian juga bisa mengubah posisinya. Nah, bisa diatur juga untuk ukurannya, bisa kecil di atas ataupun sebaliknya. Nah, untuk menutup teman-teman bisa tarik aja, bisa tarik ke bawah ataupun ke atas. Nah, jadi split screen seperti itu ya teman-teman ya. Bisa juga seperti ini, kalian buka satu aplikasi lalu kalian usap dengan 3 jari, usap ke atas. Nah, maka sudah bisa melakukan split screen. Jadi kalian tinggal buka aplikasi yang kedua ya. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah sekali. Nah, seperti ini juga bisa kalian masuk ke panel cepat atau pusat Smart Sidebar-nya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan masuk ke Smart Sidebar atau baris samping cerdas. Kemudian buka aplikasinya, kalian klik, kemudian geser ke atas ataupun ke bawah juga bisa. Kemudian kalian buka lagi Smart Sidebar-nya, lalu pilih aplikasi kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk Smart Sidebar kita sudah aktifkan ya tadi ya. Nah, jadi teman-teman belum aktifkan, kalian harus aktifkan dulu untuk ke fitur yang pertama tadi. Kemudian untuk yang usap 3 jari ke atas, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian kalian pilih fitur khusus, lalu pilih layar belah. Nah, ini kalian harus aktifkan usapkan ke atas dengan 3 jari untuk memasuki layar belah ya. Nah, di sini juga ada keterangan atau tutorial cara melakukan layar belah atau split screen-nya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah jendela mengambang atau disebut dengan multi window. Nah, jadi ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking, misalnya teman-teman sambil chatting di WhatsApp, kemudian sambil mendengar musik atau lagu di YouTube ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Nah, di sini saya contohkan kita membuka aplikasi WhatsApp ya. Kita masuk aplikasi WhatsApp. Nah, kemudian kalian tekan tombol recent app, lalu klik titik 3, kemudian pilih jendela mengambang. Nah, jika tidak ada jendela mengambang, bisa jadi aplikasinya tidak support untuk melakukan jendela mengambang ya. Nah, kita aktifkan jendela mengambangnya. Kemudian kalian buka aplikasi yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus ya. Nah, kemudian kalian juga bisa mengatur ukurannya. Nah, seperti ini. Dan bisa kalian ubah posisinya juga. Kemudian bisa disembunyikan di samping kiri ataupun samping kanan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menutupnya teman-teman silahkan klik pada garis lalu pilih tutup. Nah, bisa juga seperti ini, kalian masuk ke Smart Sidebar yang tadi, kemudian pilih aplikasinya, maka dia akan mengaktifkan, biasanya itu akan mengaktifkan jendela mengambangnya ya. Tadi YouTube ini udah, sekarang kita cari aplikasi lain. Kalian bisa menambahkan juga aplikasinya di sini, bisa menambahkan alat dan juga lainnya ya. Nah, ini saya contohkan WhatsApp, kita tambahkan lalu klik selesai, lalu di sini kita klik WhatsApp-nya. Nah, sekarang sudah bisa
multi window atau jendela mengambang ya teman-teman ya. Nah, jadi pengaturannya juga ada di bagian settingan. Nah, kalian bisa lihat juga di sini. Ini saya tutup dulu. Kalian masuk ke fitur khusus, kemudian pilih jendela mengambang. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Nah, ini ada cara-cara untuk melakukan jendela mengambang di HP Oppo. Silahkan kalian pelajari. Nah, tadi saya sudah bahas untuk cara penggunaannya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah widget. Nah, jadi ini adalah widget, teman-teman bisa menambahkan widget ya. Nah, misalnya di HP Oppo-nya belum ada widget jam, kalian tinggal klik dan tahan pada layar kosong, ataupun ciutkan 2 jari juga bisa, kemudian pilih widget. Lalu kalian silahkan cari widget yang tersedia di sini yang bisa kalian gunakan atau yang ingin kalian gunakan ya. Nah, untuk cara penggunaannya kalian tinggal klik lalu geser ke atas. Nah, kemudian kalian klik selesai. Nah, maka widgetnya akan bertambah di layar HP Oppo kalian ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah Always On Display ya, atau AOD. Nah, jadi kalian bisa mengaktifkan AOD juga di HP Oppo kalian. Nah, seperti ini teman-teman bisa menulis nama kalian ataupun nomor HP kalian juga bisa ditulis di sini, ataupun dengan tampilan yang lain juga bisa ya. Nah, jadi di sini kita masuk dulu ke pengaturan untuk mengaktifkan AOD-nya atau Always On Display ya. Nah, jadi tadi saya sudah aktifkan. Kemudian di sini kita pilih di bagian wallpaper dan gaya. Nah, ini dia ada yang namanya tampilan selalu aktif. Kalian klik aja. Kemudian kalian aktifkan di sini. Nah, kalian aktifkan di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang tersedia ya, teman-teman ya. Nah, ini ada sistem, ada 6. Nah, teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana. Nah, ini bagus sekali ya, teman-teman ya. Banyak sekali pilihannya di sini. Nah, kalau udah kalian bisa klik terapkan, ataupun mau ubah warna juga bisa ya. Nah, kalian sesuaikan aja. Lalu kalian klik terapkan. Nah, maka dia sudah berhasil diterapkan di sini ya. Kemudian di sini ada settingan info kontekstualnya. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan pemutaran musik, saran cerdas. Kemudian ini notifikasi baru bisa diaktifkan juga. Nah, mode tampilannya bisa kalian sesuaikan. Di sini ada beberapa pilihan. Kemudian ada infonya. Nah, di sini bisa menambahkan waktu, tanggal, baterai, notifikasi, ataupun kalian bisa menonaktifkan tertentu yang tidak kalian inginkan ya. Nah, sebenarnya di sini masih banyak sekali, teman-teman bisa pelajari aja untuk cara mengaktifkan cara menggunakan yang sini ya. Nah, saya sebagai contoh tadi saya pilih yang ini, yang sistem. Nah, saya pilih yang ada ikan ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kita coba lihat hasil AOD-nya atau Always On Display-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ikan Nemo-nya bergerak ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi untuk meningkatkan performa HP Oppo kalian agar lebih ganas atau lebih bagus kinerjanya, lebih ringan, apalagi untuk teman-teman yang suka mengakses atau menggunakan aplikasi bermain game yang ukurannya besar atau yang berat ya. Nah, jadi bisa menggunakan fitur RAM Plus ini. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan cari yang namanya tentang perangkat ya teman-teman ya, tentang perangkat. Lalu pilih di bagian RAM, kalian klik di bagian RAM. Nah, yang ini kalian harus aktifkan penambahan RAM di sini. Lalu teman-teman silahkan pilih RAM yang ingin kalian tambah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Lalu kalian tekan tombol kembali, kemudian klik hidupkan ulang. Nah, jadi nanti HP kalian akan di restart dan RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Kalian restart dulu, nanti baru settingannya aktif. Nah, di sini saya karena sedang membuat tutorial, jadi saya klik tidak sekarang. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah di bagian pusat kontrol atau panel cepat. Nah, di sana ada biasanya menu-menu yang tersembunyi ya. Nah, di sini kalian bisa geser-geser, kemudian klik titik 3, lalu pilih edit ubin. Nah, di bagian bawah ini ada menu-menu yang mungkin kalian butuhkan yang belum kalian ketahui ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini. Nah, misalnya yang ini hotspotnya belum bertambah ke atas, kalian bisa tambahkan ke atas ya, maka dia akan berpindah. Kalian klik tambah, maka dia akan berpindah ke atas. Nah, jadi teman-teman bisa cari tahu untuk menu-menu yang ada di HP Oppo kalian. Kalian silahkan cek aja di bagian pusat kontrol atau panel cepat ini, barangkali ada menu-menu yang tersimpan yang belum kalian ketahui. Oke, kita lanjut di fitur selanjutnya adalah gaya icon dan transisi. Nah, jadi icon aplikasi ini itu bisa kalian ubah ya teman-teman ya. Kemudian model transisi seperti ini juga bisa diubah.
Nah, caranya seperti ini, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, ataupun kalian cubit 2 jari. Kemudian di sini kita masuk ke icon dulu. Nah, kita klik bagian icon. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Nah, banyak pilihan ya. Nah, di sini kalian bisa pilih yang khusus, bentuknya bisa kalian atur sendiri. Nah, kemudian di sini ada yang lainnya, kalian bisa cek juga. Nah, di sini ada settingan-settingan yang lain, teman-teman bisa pelajari. Nah, ini ada tetapkan warna sistem, bisa diaktifkan. Cuman warnanya kurang bagus ya biasanya ya. Nah, di sini tampilkan nama aplikasi. Kemudian nama aplikasinya, ukurannya bisa diatur di sini juga. Kalau udah klik terapkan, maka model icon aplikasinya akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Kemudian selanjutnya kalian klik dan tahan lagi di bagian layar kosong atau cubit 2 jari. Kemudian di sini ada yang namanya transisi. Kalian klik transisi. Nah, di sini ada berbagai model. Nah, kalau udah kalian klik terapkan. Lalu di sini kita klik selesai. Coba kita cek transisinya. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Nah, ini lebih menarik lagi. Nah, kalian bisa ubah model ikonnya dan transisi yang kalian sukai. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah kode dial rahasia ya. Nah, di sini yang pertama yaitu kalian masuk ke aplikasi telepon, lalu masuk ke dial pad. Nah, kode yang pertama atau kode rahasia yaitu bintang pagar 899, lalu kalian tutup dengan pagar. Nah, jadi teman-teman di sini kalian bisa mengetahui informasi HP kalian ya. Jadi bisa mengecek kualitas HP kalian apakah ada kerusakan hardware ataupun softwarenya ya. Bisa dicek di sini. Kalian bisa otomatis tes ataupun manual tes. Nah, di sini saya contohkan manual tes saja. Nah, kalian bisa tes screen unit, headset test. Kemudian masih banyak lagi di sini ya. Nah, charger testnya juga atau screennya. Nah, banyak sekali di sini teman-teman bisa coba aja ya teman-teman ya. Nah, wifi dan lain-lain. Nah, di sini saya contohkan di bagian touch screen-nya aja. Nah, kita pilih yang ini. Nah, di sini bisa handwriting ataupun kalian juga bisa cek di bagian ini juga bisa ya teman-teman ya, screen unit test. Nah, LCD-nya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kualitas warnanya apabila ada yang tidak sama kemungkinan ada kerusakan ya. Nah, di sini silahkan coba aja untuk mengecek kualitas HP Oppo kalian. Nah, biasanya ini berguna untuk teman-teman yang beli HP second ya teman-teman ya. Nah, jadi ini mungkin jarang diketahui juga ya. Nah, untuk keluar kalian tinggal tekan tombol back lalu klik OK. Kemudian ada lagi satu kode dial yaitu bintang pagar 06 kemudian ditutup dengan pagar. Nah, ini untuk mengecek email di HP Oppo-nya apakah ada emailnya atau tidak ya. Biasanya kalau HP-HP yang dari luar negeri atau tidak ada cukai, biaya cukainya itu tidak ada emailnya ya. Nah, biasanya itu agak ribet, nggak bisa digunakan. Oke, kita lanjut lagi untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas. Nah, jadi dengan menu aksesibilitas ini teman-teman bisa mematikan HP kalian tanpa tombol ataupun merestart HP Oppo kalian tanpa tombol, kemudian mengatur volume, mengatur kecerahan bisa menggunakan menu ini yaitu menu aksesibilitas ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan menu ini kalian masuk dulu ke pengaturan. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir ke bawah, pilih di bagian pengaturan tambahan. Nah, selanjutnya di sini pilih aksesibilitas, lalu pilih menu aksesibilitas. Kemudian kalian aktifkan pintasannya. Nah, di sini lalu klik izinkan, kemudian kalian klik OK. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, kalian tinggal klik aja pada menu aksesibilitasnya. Kemudian di sini bisa mengambil screenshot. Kemudian teman-teman juga bisa di sini mematikan HP kalian. Di sini ada menu power. Nah, kalian nggak perlu pakai tombol ini ya. Jadi tombolnya lebih awet dan tidak mudah rusak. Ataupun tombolnya sudah rusak, teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Kemudian bisa mengatur volume juga. Nah, bisa menaikkan volume ataupun menurunkan volume. Kemudian bisa juga mengatur kecerahan. Nah, naikkan kecerahan ataupun ini menaikkan, ini menurunkan ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur semuanya dari sini. Nah, itu sangat berfungsi atau berguna sekali ya teman-teman ya. Nah, silahkan dicoba. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mode anak. Nah, jadi di HP Oppo ada namanya mode anak. Tujuannya untuk membatasi penggunaan HP pada anak-anak ya. Biasanya anak-anak itu kalau udah main HP itu udah nggak bisa diatur lagi ya, nggak bisa dibilangin. Jadi mau seenaknya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini untuk membatasi anak-anak kalian ataupun adik kalian yang masih kecil dalam penggunaan HP.
Nah, jadi ini dia mode anak. Jadi kalian bisa masuk dulu ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, kalian pilih di bagian fitur khusus. Nah, ini dia fitur khusus. Lalu di sini ada yang namanya mode anak ya. Nah, ini dia mode anak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebelumnya saya sudah aktifkan, jadi saya hanya menambahkan satu aplikasi ya. Jadi di dalam mode anak itu kita bisa memilih aplikasi-aplikasi tertentu yang ingin kita beri ke anak untuk diakses. Jadi aplikasi yang tidak kita pilih itu tidak bisa diakses oleh mereka ya. Nah, mereka tidak bisa keluar atau membuka aplikasi lain, hanya aplikasi yang kita pilih saja. Kemudian di sini kalian bisa lihat titik 3. Nah, jadi di sini biasanya masuk dulu ke kontrol orang tua ya teman-teman ya. Jadi di awal itu kalau kalian baru pertama kali mengaktifkan, itu teman-teman bisa setting dulu di bagian ini ya, kontrol orang tuanya. Nah, jadi jaringannya kalian bisa misalnya hanya wifi saja, kemudian jaringan seluler bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan, begitu juga sebaliknya ya, misalnya jaringan seluler aja. Kemudian di sini kalian bisa memilih aplikasi, kalian bisa tambahkan aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan dari sini. Kemudian di sini batas waktu. Nah, jadi teman-teman bisa membatasi anak kalian mau main HP-nya berapa lama ya. Misalnya hanya 30 menit atau 1 jam ataupun waktu khusus. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan sendiri waktu anak kalian menggunakan HP Oppo. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya perlindungan penglihatan. Nah, jadi kalian bisa aktifkan pengingat cahaya sekitar, kemudian posisi duduknya, kemudian pengingat jarak pandang. Nah, ini bisa diaktifkan. Jadi pada saat cahaya sekitarnya misalnya terlalu gelap, layarnya terang, nah itu kan berbahaya untuk mata ya. Nah, jadi dia akan memberikan peringatan ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian bisa aktifkan buat pintasan layar awal. Jadi dia akan muncul di layar awal ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya hanya aplikasi YouTube aja saya letakkan di sini. Nah, kemudian kita apabila ingin keluar, nah ini dia nggak bisa sembarangan klik. Kemudian kita klik di bagian titik 3 lalu klik keluar. Nah, jadi harus menggunakan sidik jari ataupun kunci layar ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur ini, anak kalian nggak bisa sembarangan menggunakan HP kalian ya. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah full screen atau tanpa tombol navigasi ya, atau disebut juga dengan navigasi gestur. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke pengaturan, kemudian kalian pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih navigasi sistem, kemudian di sini pilih gestur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada tombol kembali atau tombol back atau tombol navigasinya. Nah, di sini kalian bisa aktifkan yang ini garis ini, sembunyikan bilah panduan gestur ini. Nah, ini bilah panduannya ya. Nah, bisa diaktifkan agar tidak muncul. Kemudian cara penggunaan cukup mudah. Kalian bisa usap ke atas, dari bawah ke atas seperti ini untuk ke home screen atau ke layar beranda ya. Kemudian apabila kalian ingin resen up, kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditahan ya. Nah, maka dia akan menampilkan resen up. Kemudian untuk tombol kembali, kalian bisa usap dari kanan ataupun dari kiri juga bisa untuk tombol kembali ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk beberapa fitur-fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo. Apabila ada tambahan lainnya, teman-teman cantumkan aja di kolom komentar video ini, ataupun teman-teman juga bisa melihat video-video yang lainnya yang ada di YouTube yang sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Sekian saja informasi kali ini. Apabila ada tambahan langsung saja silahkan masukkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.